Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas saham Pegas yang saat ini sudah berhasil naik di atas resistennya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang kembali melakukan diversifikasi bisnis ke perusahaan digital dan saat ini trennya masih sangat uptrend. Dan beberapa saham menurut saya masih bisa teman-teman pantau pergerakannya minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di post hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Indie. Hari ini saya coba update lagi pergerakan Indie. Pertama karena saat ini Indie bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik 8% lebih ke 2.940 dan sudah naik mendekati target analisa di video sebelumnya di harga 3.000. Jadi memang hari Jumat kemarin belum sempat menyentuh harga 3.000 karena tertingginya itu 2.990, tapi saat ini sudah mendekati target analisa video sebelumnya. Dan secara tren bisa kita lihat Indie saat ini juga trennya masih sangat uptrend. Dan hari ini saya update juga karena bisa kita lihat artikel berita ini, Indie suntik modal ke perusahaan digital dan perikanan. Setelah beberapa hari terakhir ini, Indie ada pemberitaan melepas anak usahanya. Sekarang Indie mulai melakukan diversifikasi bisnis ke perusahaan lain. Bisa kita baca di sini. Indica Venture, salah satu anak perusahaan Indie, melakukan penyertaan modal dalam PT Narada Sahara Kencana atau ADX. Suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang layanan digital dan perikanan. Jadi mekanismenya kita tidak baca, bisa kita baca penjelasan di sini. Transaksi ini merupakan langkah strategis perseroan sebagai salah satu strategi diversifikasi. Jadi saat ini Indie memang ingin untuk mengembangkan usahanya, tidak fokus hanya di batubara. Jadi ini juga merupakan satu sentimen positif untuk Indie ke depannya. Dan sekarang kita balik lagi ke grafik. Saat ini berusaha untuk break dari harga 3.000. Bisa kita lihat history sebelumnya. Sebelumnya Indie sempat naik mencapai harga 4.500. Ini harga tertinggi sempat dicapai pada tahun 2018. Setelah itu mencapai harga 4.500, Indie terus bergerak turun dan sempat menyentuh harga 300-an. Jadi penurunannya sangat dalam. Dan saat ini karena harga batubara terus bergerak naik, ini juga merupakan salah satu sentimen positif Indie dalam beberapa minggu ini, kenaikannya sangat tinggi. Plus saat ini sudah mulai ada sentimen lain membuat Indie saya lihat masih ada potensi untuk break dari harga 3.000. Dengan target terdekat tidak langsung ke 4.500, bisa kita lihat di posisi sini. Saat ini ada satu resisten minor di 3.200. Jadi India apabila berhasil break dari harga 3.000, target berikutnya itu di 3.200. Karena bisa kita lihat sebelumnya juga melewati harga 3.000, berusaha untuk break dari harga 3.200, masih gagal break, turun kembali menyentuh harga 3.000 yang merupakan support, berhasil rebound dan melanjutkan kenaikan. Jadi saat ini fokus kita untuk trading jangka pendek itu di harga 3.200 apabila berhasil break dari harga 3.000 ini. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini dan masih ingin hold, masih sangat layak untuk di hold. Karena bisa kita lihat trennya masih sangat uptrend, belum ada tanda-tanda untuk reversal trend, dan saat ini masih banyak sentimen positif di saham Indie maupun sektor batubara. Jadi selama harga batubara masih terus bergerak naik atau minimal stabil dan Indie juga trennya belum ada tanda-tanda reversal trend, trennya masih uptrend, teman-teman masih bisa hold dan bisa tunggu sampai adanya tanda-tanda reversal trend baru teman-teman take profit. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, saat ini memang resiko untuk teman-teman entry sudah lumayan besar karena kenaikan Indie sudah sangat tinggi saat ini. Jadi apabila teman-teman mau entry pun sebaiknya sangat disiplin. Jadi jangan asal membeli. Contohnya saat ini belum berhasil break dari harga 3.000, teman-teman beli di sekitar itu, ternyata minggu depan Indie gagal break dari harga 3.000 dan balik kembali ke harga 2.000, teman-teman akan loss lumayan dalam. Jadi apabila teman-teman baru entry pun harus punya trading plan yang jelas.
teman-teman bisa breakout apabila terkonfirmasi break dari harga 3000 dengan target 3200. Tapi apabila ternyata terlihat mulai bergerak naik dan berbalik arah, pertimbangkan untuk secepatnya take profit dulu, karena harga teman-teman beli sudah sangat tinggi saat ini. Dan di video ini memang saya tidak akan bahas saham-saham batubara lainnya. Untuk saham-saham batubara lainnya saya akan coba bahas pada video hari Minggu besok. Dan sekarang saya akan bahas saham UNTR. Ya, memang bukan saham batubara, tapi juga terkena efek positif dari kenaikan harga batubara. Bisa kita lihat trennya saat ini juga masih sangat uptrend. Hari Jumat kemarin masih naik 6% lebih ke 27.075. Jadi saat ini UNTR sudah naik di atas resisten di 26.000. Nah, bisa kita lihat di atasnya itu adalah resisten di 28.000. Tapi bisa kita lihat pada sekitar Oktober 2021 kemarin, UNTR juga sempat naik di atas harga 26.000, tapi belum sempat naik menyentuh harga 28.000, UNTR sudah berbalik arah dan turun kembali. Jadi memang harus hati-hati, cuma bedanya saat ini harga batubara masih terus bergerak naik sehingga UNTR masih ada potensi untuk coba mencapai harga 28.000. Tapi tetap saja kita harus hati-hati karena historinya UNTR belum sempat menyentuh harga 28.000, atau walaupun ada potensi menyentuh, bisa ada potensi untuk reversal pada saat menyentuh resisten ini. Dan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini berada tepat di 23.400 dan garis EMA 50 di sekitar harga 22.775. Jadi saat ini harga 26.000 sudah berubah menjadi support dan support berikutnya itu di harga 25.000. Jadi teman-teman masih bisa hold saham UNTR selama masih bertahan di atas harga 26.000, karena selama masih bertahan di atas support ini trennya masih ada potensi untuk lanjut uptrend dan kembali menuju harga 28.000. Dan garis MACD pun bisa kita lihat trennya saat ini masih mengarah ke atas. Untuk data broker summary juga bisa kita lihat kenaikan 6% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing juga terlihat 2 hari terakhir masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat masih ada potensi untuk naik menuju harga 28.000. Pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman trading jangka pendek. Setelah itu tunggu kembali di sekitar support di 26.000. Oke, selanjutnya saya akan coba bahas saham IRA. Karena hari Jumat kemarin bisa kita lihat naik 5% lebih ke 1.850. Dan menariknya bisa kita lihat kenaikan ini membuat IRA berada tepat di garis EMA 150. Yang saat ini berada di sekitar harga 1.845 dan garis EMA 50 di sekitar harga 1.855. Garis EMA 50 memang saat ini sudah mulai bergerak turun, tapi ini belum berpotongan dan mengarah ke bawah. Apabila minggu depan IRA berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150 ini, garis EMA 50 akan mulai berbalik arah juga. Sama seperti posisi ini bisa kita lihat, sebelumnya juga IRA bergerak turun, garis EMA 50 malah sempat berpotongan dengan garis EMA 150. Tapi pada saat ternyata candlenya berbalik arah dan bergerak naik, garis EMA 50 pun langsung berbalik arah dan mengarah ke atas. Dan setelah itu trennya juga mulai membaik kembali. Tapi pada posisi sebelumnya, walaupun sempat rebound dan berada di atas garis EMA 50 dan 150, IRA kesulitan untuk break dari resisten 2200. Jadi saat ini bisa kita lihat kondisinya di atas resisten EMA 50 dan 150 ada resisten di 1900. Yang sebelumnya bisa kita lihat beberapa kali menahan kenaikan dari saham IRA. Jadi walaupun masih gagal break dari harga 1.900, selama minggu depan IRA berhasil break dari garis EMA 50 dan 150 dan bertahan di atas kedua garis ini, IRA trennya akan mulai membaik kembali. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil mempunyai di sekitar harga 1.700, masih sangat layak untuk di hold, walaupun minggu depan ternyata gagal break dari garis EMA 50 dan 150 ini. Jadi apabila berhasil break, maka trennya akan baik dan teman-teman mempunyai di sekitar harga 1.700 sampai 1.750 akan mulai uptrend lagi dan teman-teman akan profit lumayan besar. Tapi walaupun gagal break, selama dia masih bertahan di atas harga 1.700, menurut saya IRA masih bisa di hold karena masih ada potensi untuk mencoba naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi selama masih bertahan di atas harga 1.700, tren IRA belum bergerak downtrend untuk tren jangka pendeknya.
Dan untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi. Dan asing juga kembali masuk akumulasi saham ini. Jadi menarik untuk dipantau saham IRA karena kenaikan tinggi ini sudah mulai ada akumulasi. Dan saat ini mencoba untuk break dari garis EMA 50 dan 150. Jadi apabila teman-teman yang saat ini belum sempat entry pun masih bisa pantau saham ini. Bisa buy on breakout apabila berhasil break dari garis EMA 50 dan 150. Dan menurut saya target jangka menengahnya atau beberapa minggu ini adalah ke harga 2000. Jadi selama bertahan di atas garis EMA 150 masih bisa hold terus karena saya lihat masih ada potensi ke harga 2000 untuk tren jangka menengah. Jadi untuk beberapa minggu ke depan. Tapi untuk 1 minggu ke depan saya lihat potensinya untuk jangka pendek itu ke harga 1900. Jadi saat berhasil naik ternyata gagal break, IRA ada potensi untuk bergerak sideways dulu dan turun mengetes garis EMA 50 dan 150 kembali. Terakhir bisa kita lihat BBYB dalam beberapa hari terakhir memang trennya terus bergerak turun. Dan secara grafik juga memang terlihat sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan karena saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resistennya di sekitar harga 2200. Sedangkan support psikologisnya saat ini di harga 2000. Dan support EMA 150 di sekitar harga 1810. Jadi BBYB walaupun 3 hari terakhir penurunan lumayan dalam, menurut saya masih bisa dipantau untuk trading jangka pendek. Karena saat ini masih berada di atas support psikologis di harga 2000 dan support di EMA 150. Sebelumnya juga bisa kita lihat BBYB sempat turun sangat dalam, sempat berada di bawah garis EMA 150 dan di bawah harga 2000. Tapi belum sempat menyentuh garis EMA 150, BBYB sudah rebound kembali. Tapi tetap pada saat naik masih gagal melewati resisten di sekitar harga 2400 sampai 2500. Ini yang bisa kita lihat penurunan 4% lebih ini bisa kita lihat asing masih terus masuk melakukan akumulasi. Sedangkan dari data broker summary memang ini masih distribusi. Bisa kita lihat untuk netnya. Kita bisa lihat ini masih distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya BBYB masih bisa dipantau untuk trading jangka pendek karena asing masih terus masuk melakukan akumulasi dan saat ini masih berada di atas support psikologis di harga 2000. Plus 3 hari terakhir sudah turun lumayan dalam sehingga ada potensi untuk rebound sementara. Jadi manfaatkan rebound sementara ini untuk trading jangka pendek. Paling aman adalah bisa dapat di sekitar harga 2000. Jadi teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 2000. Apabila menyentuh harga 2000, BBYB masih bisa bangkit lagi, teman-teman bisa entry dengan target jangka pendek di sekitar harga 2100 sampai 2200. Jadi tetap harus pertimbangkan untuk take profit dulu apabila BBYB masih gagal break dari garis EMA 50. Atau apabila teman-teman dapat di sekitar harga 2000 dan selama harga 2000 tidak terlewati, teman-teman masih bisa hold terus. Karena masih ada potensi juga untuk rebound kembali. Dan paling aman adalah tetap trading jangka pendek. Jadi manfaatkan rebound sementara ini untuk trading jangka pendek. Apalagi seperti saya bilang masih ada support psikologis di 2000 ini sehingga masih ada potensi untuk rebound dari harga 2000 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.